Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Intan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1 bab 3 dengan tema menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya, dan disimak baik-baik, catat poin pentingnya ya. Kita berdoa dulu, semoga Allah berikan kemanfaatan ilmu kepada kita, dan buat guru-guru kita serta orang tua kita di rumah, semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Hadihiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah, sebaiknya adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita di bab 3 ini. Jadi, setelah pembelajaran ini, khususnya di dalam bab 3 ini, adik-adik diharapkan dapat membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang sifat jujur dalam muamalah. Yang kedua, adik-adik juga diharapkan dapat menganalisis kandungan isi hadis. Yang ketiga, adik-adik diharapkan bisa mengartikan hadis tersebut. Yang keempat, adik-adik juga bisa menyimpulkan. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menghubungkan antara hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan satu lagi hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Sebelum kita masuk kepada bab 3 tentang jujur dalam bermuamalah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu artinya muamalah. Nah, muamalah di sini adik-adik secara umum atau secara sederhana, muamalah ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, banyak orang yang berpersepsi bahwa muamalah di sini adalah biasanya tentang jual beli. Karena jual beli itu adalah hubungan antar sesama manusia atau hablum minan nas. Maka di dalam akhlak dalam bermuamalah atau kita di dalam interaksi sesama manusia, yang pertama kita harus hindari egois, sombong dan serakah. Yang kedua, kita harus menghargai dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Seandainya adik-adik nanti misalnya membantu orang tua berdagang atau bermuamalah atau punya tetangga atau sesama teman, maka itu harus saling menghargai dan menghormati. Karena setiap orang itu punya hak dan kebebasan. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita, kehendak mau kita atau orang lain harus mengikuti kehendak mau kita. Itu tidak boleh. Jadi harus saling menghargai. Yang ketiga, adik-adik di sini etika dalam bermuamalah. Ketika adik-adik interaksi antara sesama manusia, teman dengan teman, atau nanti bisa jual beli atau nanti kerjasama, maka kerjasama itu harus etikanya bersama-sama saat susah maupun saat senang. Yang keempat adalah patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Misalnya adik-adik ketika bermuamalah tidak punya uang, atau ketika berjual beli, ketika membeli sesuatu tidak punya uang lalu dihutangi, adik-adik menghutang, lalu perjanjiannya adalah 1 minggu akan dilunasi atau setelah adik-adik dapat uang dari orang tua akan dilunasi, maka itu harus dipatuhi. Yang ketiga, harus membeli secara sopan dan seperlunya. Jadi ketika kita jadi pembeli, mungkin adik-adik dari kecil jajan, membeli, itu harus secara sopan dan seperlunya. Jangan sampai semua barang orang lain itu
Jangan sampai barang orang lain diberantakin, akhirnya kita nggak jadi beli dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah tidak boleh menipu dan berbohong. Baik penjual maupun pembeli tidak boleh menipu atau tidak boleh berbohong. Misalnya barang ini KW ya dibilang aja KW bukan asli gitu. Ketika barang ini asli ya asli. Terus yang selanjutnya adalah adik-adik harus memahami setiap transaksi yang dilakukan. Harus hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. Jadi ini juga etika ketika ada orang lain yang nggak bisa membayar dagangan kita kenal, dan juga dia orangnya jujur, dia orangnya baik, maka kita harus memberikan toleransi bahwa dia boleh saja dihutangi dengan syarat tidak boleh ada bunga di situ, ya. Dan dengan syarat adik-adik ketika memberikan toleransi, ketika ada orang yang kesulitan membayar hutang, maka yang pertama harus dicatat, kalau bisa ada saksi, ya. Kalau tidak dicatat, ya harus ada saksi. Yang kedua adalah ada perjanjian kapan akan membayar hutang. Karena dengan begitu maka yang dihutangi dan menghutangi itu akan tenang. Selanjutnya kita etikanya tidak boleh menunda-nunda membayar hutang jika mampu. Jika adik-adik sudah punya uang atau yang berhutang itu sudah punya uang, maka dia wajib untuk membayar hutang, tidak boleh menunda-nunda. Kalau dia menunda-nunda berarti dia tidak punya akhlak atau etika dalam bermuamalah. Dan juga selanjutnya tidak boleh menjual barang yang dilarang. Selanjutnya, terakhir, pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. Nah, kita langsung masuk kepada hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sini adik-adik diikutin. Intan akan membacakan hadis, diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar, innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifah al-mikyalu wal mizanu. Rawahul Baihaqi. Di sini Kak Intan akan ulang, adik-adik diikutkan ya. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, berkata. Nah, ini Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas ini dari siapa sih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Ibnu Abbas juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersabda? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika qala itu disandingkan kepada Rasulullah, maka diartikan bersabda. Ketika qala disandingkan kepada ayat suci Al-Quran, maka berfirman, Allah berfirman. Ketika qala disandingkan dengan orang yang berkata, maka itu ada artinya adalah berkata. Ya ma'syarat tujjar. Ya di sini harfun nida. Mana adik-adik kalau memanggil orang biasanya pakai ya. Wahai ma'syarat tujjar, para pedagang, atau ma'syar itu banyak sekalian, at-tujjar pedagang. Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Kita lanjutkan. Innakum, sesungguhnya kalian, qad walaitum, kalian menguasai, sungguh kalian telah menguasai amron, suatu urusan, halakat, yang telah menghancurkan fihi, padanya, al-umamu, umat-umat as-salifatu, yang terdahulu. Al-mikyalu, yakni takaran, wal mizanu, dan timbangan. Rawahul Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi hadis di sini intinya adalah mengingatkan kepada kita bahwa khususnya kepada pedagang, bahwa dulu itu
sebelum sebelum umatnya Nabi Muhammad atau namanya umat terdahulu itu sebenarnya sudah menguasai urusan berdagang, tapi dia menghancurkan dagangannya sendiri dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, sehingga kalau ada yang dikurangi, pembeli itu merasa dirugikan, maka pembeli itu tidak akan mau balik lagi untuk membeli barang dagangannya. Jadinya hancur, tidak permanen dagangannya. Analisis hadisnya, yang pertama, hadis ini peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Artinya kalau memang dia beli sekilo, maka harus dikasih sekilo, jangan sampai kurang walaupun 1 gram. Ya, artinya harus sesuai. Agar apa? Agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang mengurangi takaran dan timbangan. Binasa di sini, hancur di sini maksudnya orang-orang yang curang terhadap takaran dan timbangan, maka dia dengan sendirinya hancur. Karena ketika pembeli itu tahu, maka pembeli itu tidak akan mau membeli barang dagangannya lagi. Yang ada itu tidak ada keberkahan karena tidak saling ridho. Ketika dagangan itu berkah, maka itu harus ada saling ridho antara pembeli dan penjual. Keridoan di situ artinya adalah harus ada kejujuran dan saling terbuka antara pedagang dan pembeli. Yang kedua, takaran dan timbangan merupakan 2 alat ukur yang bersifat keadilan dan kemakmuran. Di sini kenapa Rasulullah menyebutkan takaran dan timbangan, tidak menyebutkan misalnya kalau di zaman sekarang kan online itu gambarnya harus sesuai, deskripsinya harus sesuai, karena takaran dan timbangan itu ibarat 2 alat ukur yang sifatnya adalah berbentuk adil dan makmur. Artinya jika sesuai dengan timbangan dan takaran, maka akan ada di situ keadilan dan juga akan ada kemakmuran baik untuk penjual dan juga untuk pembeli. Kalau di zaman sekarang, ya berarti harus terbuka, harus jujur, bukan hanya takaran timbangan. Tetapi kalau adik-adik mau jualan online atau siapapun yang jualan online, maka harus sesuai. Misalnya barangnya itu KW, di fotonya, tapi foto barang yang asli dari download di pencarian. Padahal sesuatu yang digambar dengan sesuatu yang nyata itu tidak sama, artinya beda jauh banget, dan deskripsinya tidak jelas, itu juga tidak boleh. Sini Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra bahwa kita harus berlaku jujur dalam menakar. Dan juga analisis hadis ini juga bahwa orang yang curang itu ternyata tersiratnya karena dia mempunyai sifat tamak, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli atas kerugian orang lain. Jadi penjual itu saking tamaknya terhadap harta, akhirnya penjual itu mengurangi timbangan pembeli atau jualannya sembarangan, barang yang busuk dikasih karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, gitu. Padahal tidak boleh. Maka di sini juga analisa di sini buat bisnis apapun itu, buat muamalah apapun itu, baik yang offline maupun yang online. Nah, di sini adik-adik nanti bisa dituliskan di buku. Adik-adik bisa tuliskan di buku ini pertanyaan. Jawabannya ditulis di buku. Coba bagaimana cara berperilaku jujur dalam muamalah dari hadis tadi menurut adik-adik, khususnya dalam transaksi jual beli dan pada saat menakar dan menimbang, harus bagaimana sikap kita sebagai penjual. Yang kedua, bagaimana hukumnya jualan online tetapi dengan niat menipu. Jualan online kan diboleh-bolehkan saja, tapi kalau dengan niat menipu, gambarnya berbeda dengan aslinya, deskripsinya berbeda, dilebih-lebihkan, dibagus-bagusin dan sebagainya. Kalau dibagus-bagusin buat iklan, memang barang kita itu bagus, ya silakan saja. Tetapi kalau barang itu jelek tapi diada-ada, maka boleh tidak? Coba adik-adik ditulis ya.
Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Aliyin. An Hasan bin Aliyin. Diikutin adik-adik. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Coba adik-adik diikuti lagi. An Hasan bin Aliyin dari Hasan bin Ali. Qala, ia berkata, hafiztu, aku menghafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihafalkan oleh Hasan dari Rasulullah. Tinggalkanlah mayaribuka yang meragukanmu. Apa-apa yaribuka yang meragukanmu. Ila kepada sesuatu la yaribuka yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur itu, atau karena sesungguhnya kejujuran itu, tuma'ninatun adalah ketenangan. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta itu, ribah, adalah keraguan. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita itu ragu kepada sesuatu, maka tinggalkanlah. Karena setiap yang dalam keadaan kejujuran, maka itu akan membawakan ketenangan. Ketika kita berada di sesuatu tidak tenang, maka tinggalkanlah. Dan dusta itu nanti adanya keraguan. Karena hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Nah, analisis hadis yang pertama, tinggalkan segala yang membuat kita ragu, apapun itu, khususnya di dalam bermuamalah. Jika adik-adik ragu, aku jualan, misalnya jualan online, tapi online-nya nggak jelas, nggak meyakinkan, atau membeli online tapi nggak jelas, tidak meyakinkan. Kalau online-nya meyakinkan, ya adik-adik yakin itu adalah toko yang amanah atau pasar yang amanah, silakan. Tapi kalau yang membuat ragu, ditinggalkan. Atau di dalam bisnis apapun, ketika kita ragu, maka tinggalkanlah. Kita ragu menjual khamar, maka tinggalkanlah. Jangan, karena khamar itu sesuatu barang yang haram. Dan selanjutnya, juga kejujuran akan membawa pada ketenangan. Ketika kita jujur, maka hidup kita akan tenang. Ketika sudah tenang, maka keberkahan akan selalu datang kepada kita. Sementara dusta atau curang akan membawa kepada keraguan. Jadi kalau setiap tingkahnya itu ragu, bisa jadi adik-adik itu tidak jujur kepada diri adik-adik sendiri. Maka harus jujur. Kepada orang tua pun kita kalau pergi pamit, mau silaturahim ke rumah teman, ke rumah guru sebentar karena ada pengajian. Ya, karena ada pengajian sebentar, padahal bukan ada pengajian, hanya main-main saja ke mall, maka nanti di dalam perjalanan itu pun adik-adik akan merasa tidak tenang. Jadi jangan sekali-sekali berbohong. Selanjutnya, jujur ini juga dibagi menjadi 6. Yang pertama, jujur dalam berucap. Kita harus sesuai antara ucapan, perbuatan, bermuamalah. Bermuamalah itu berinteraksi antara sama manusia. Bertekad, artinya bertekad dan berniat baik itu harus disertai dengan kejujuran. Tidak boleh adik-adik ibaratnya PHP gitu. Kalau bertekad misalnya mau memberikan
sodakoh, tetapi itu hanya sekedar gombal saja. Nah, sebaiknya jangan. Dan dalam berjanji. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan. Ini masih 2 pertanyaan. Adik-adik silakan ditulis di bukunya jawabannya. Yang pertama pertanyaannya, tunjukkan bentuk-bentuk ketidakjujuran yang membuat keraguan. Nah, nanti adik-adik jawab tuh. Apa saja contoh atau bentuk-bentuk yang tidak jujur yang akhirnya akan membuat ketidakraguan yang adik-adik rasakan selama di kehidupan ini. Misalnya, saya pernah disuruh emak beli bawang, akhirnya uangnya kembaliannya dipakai buat jajan tapi nggak bilang-bilang, maka itu akan ada hati yang tidak tenang. Coba ditulisin ya minimal 3. Terus yang kedua, rumuskan secara spesifik tentang kejujuran dalam bermuamalah dan berikan contohnya. Artinya di sini adik-adik harus membuat pola atau merumuskan bagaimana secara spesifik itu secara khusus tentang kejujuran dalam bermuamalah. Misalnya, adik-adik di dalam bermuamalah itu harus jujur. Jujur seperti apa? Misalnya kalau sebagai penjual, ya barangnya yang dijual yang bagus-bagus. Kalau tidak bagus pun dibilang sama pembeli bahwa ini ada cacatnya, mau tidak, terima tidak, tapi harganya didiskon. Nah, silakan gitu. Nanti adik-adik berikan contohnya. Apa saja pokoknya dirumuskan ya. Sekian dari Kak Intan, kurangnya Kak Intan mohon maaf. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Apabila ada pertanyaan, silakan adik-adik bisa chat di WA Kak Intan atau bisa di komentar ya, di komentar di YouTube ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum.